Jati, balik lagi nih di podcast Ngobrol Pintar bareng dokter. Nah, kali ini saya ngobrol pintarnya sama salah satu dokter yang saya nggak nyangka banget dia bakal menuliskan ceritanya yang amazing dan bikin saya excited untuk bertanya. Dokter Aulia, dokter gigi Aulia. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ini untuk berbagi cerita dengan saya yang menurut saya tidak pernah kepikiran, bahkan seorang dokter Aulia ya kan, seumuran sama saya, dia sampai seperti itu dan akhirnya dia berani menuliskan tentang ceritanya itu di sebuah buku. Ini buku pertama, Dok? Ini sebenarnya bukan buku pertama sih, cuman ini adalah karya non fiksi pertama saya. Jadi sebelum-sebelumnya saya terbiasa nulis fiksi, cerpen gitu, kumpulan cerpen. Masih zaman-zaman alay dulu, remaja gitu. Ya, ikut antologi kayak gini, tapi cerpen gitu. Akhirnya memberanikan diri menuliskan tentang kisahnya sendiri. Ya. Saya cukup takjub loh. Kenapa takjubnya? Karena saya mungkin sebenarnya salah ya, cara pandang saya salah, bahwa seorang dokter itu ada sosok yang pintar, yang circle-nya luas, yang penuh dengan banyak cerita ataupun pengalaman, dan saya baca tiba-tiba wow gitu kan, menghadapi sebuah ya musibah ya di tahun kemarin kan ya, Dok ya. Saya pun juga merasakan itu, bahkan saya juga sempat pada awal-awal itu asam lambung saya kumat dan cukup bed rest yang seminggu sih. Cuman saya sempat lebih kaget lagi ketika saya baca tulisan dokter, dan dokter sebegitu parnonya sampai akhirnya merambah ke psikis ya, Dok ya. Itu apa sih, Dok, yang membuat sampai dokter itu separah itu, separno itu, atau memang sebelumnya banyak juga pengalaman-pengalaman yang bikin dokter seperti itu? Ya, sebelum saya mulai ini bercerita ya, ya. Saya ingin ini menggarisbawahi di sini. Saya di sini mungkin berbicara sebagai seorang pasien gitu ya, sebagai seorang penyintas atau penderita dari kelainan jiwa itu sendiri, mental disorder yang namanya depresi dan gangguan kecemasan. Jadi kalau misalkan nanti secara medis mungkin saya bisa menjelaskan sedikit sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui, karena di luar maksudnya kalau terlalu dalam ini ranahnya sudah ke dokter jiwa gitu ya. Cuman di sini saya memiliki pengalaman yang bisa diceritakan. Makanya tidak semua orang tahu tentang mental disorder mental illness, karena memang stigmanya masih lekat banget. Jadi tadi aja Mbak Wahyu, Kak Wahyu bilang kalau ini mengejutkan sekali gitu. Mengejutkan sekali kan, berarti belum semua orang tahu atau familiar mengenai ini gitu. Bahkan saya sempat berpikiran, wow, seorang dokter bisa se-insecure ini kayak gitu loh, Dok. Padahal kan kalau saya lihat secara kacamata awam ya nih ya, dokter sekarang itu kan ya hits banget kayak gitu. Masa sih sampai mengalami hal yang seperti itu kayak gitu loh, Dok. Makanya orang kalau melihat seorang dokter itu profesi yang perfeksionis yang flowers and bunnies gitu ya. Apa namanya, enak ya jadi dokter gitu. Padahal di belakang itu semua itu banyak banget yang harus dilewatin gitu. Bahkan kalau mungkin sekarang mungkin sudah mulai banyak ya podcast atau di YouTube gitu yang speak up mengenai mental illness, dan salah satunya mungkin bisa dilihat ada seorang dokter jiwa yang ternyata dulunya juga seorang penyintas. Bener. Nah itu, jadi memang pendidikan dokter itu sendiri itu memang beban tersendiri, Kak. Jadi dari awal bagaimana kita berjuang untuk sampai bahkan masuk juga, untuk keluar atau untuk lulus itu juga banyak proses yang harus dilalui yang itu tidak mudah gitu. Mungkin kalau ada yang mendengar juga ada mahasiswa kedokteran yang bunuh diri juga, itu pun ada gitu. Itu kan itu berawal dari sini, dari depresi dan kecemasan, dan itu jika tidak disadari terus dibiarkan berlarut-larut, itu akan merambah ke fisik seperti yang saya tuliskan di sini. Nah, fisiknya bisa berupa pusing, gangguan tidur, sampai ke itu tadi gangguan asam lambung dan lain-lain, itu merambah ke fisik gitu.
Jadi yang belum disadari banyak, jadinya pembiaran gitu, nggak ada tindak lanjut karena merasa penderitanya juga kadang merasa denial gitu. Saya juga merasakan itu gitu, denial awal-awal. Nggak apa-apa, aku ini nggak apa-apa kok gitu, aku kuat gitu, aku nggak apa-apa. Padahal untuk menerima kalau kita itu sedang ada apa-apa itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Padahal aku lihat Dokter Aulia ini bukan termasuk orang yang introvert ya. Kebanyakan kan orang tahu, saya tahu orang yang punya depression itu adalah kebanyakan orang-orang yang menutup diri, introvert. Nah, aku lihat kan dokter cenderung ekstrovert ya. Tahu dari mana? Ya mungkin dari kacamata saya yang baru mengenal. Oke. Ini cara berkomunikasinya kau bicaranya ya. Itu kan cenderung yang ekstrovert karena dari cara ngomong aja beda sama anak yang introvert, ya kan? Nah, sejak kapan dokter baru menyadari ketika dokter itu ternyata sedepression itu ketika menghadapi sebuah masalah? Kita nggak usah ngomong yang kemarin yang di tulisan ini nih dok, tapi kita flashback sedikit. Sebenarnya awalnya dokter sampai seperti itu kenapa? Patah cinta awalnya, patah hati, mulai hingga sampai memberanikan diri loh dok nulis kayak gitu. Saya aja nih ya yang sebegini ekstrovertnya dan istilahnya mungkin ada juga punya masalah yang kayak dokter tadi bilang ditinggal nikah, ada gitu, tapi saya belum memberanikan diri untuk menceritakan itu di dalam sebuah tulisan kayak gitu. Nah, sedangkan dokter punya cerita yang menyerang psikis, dokter berani banget gitu nulis di buku. Nah, itu yang bikin wow gitu ya. Sebenarnya juga awal-awal ingin nulis tentang itu tuh berpikir bahkan beberapa puluh kali untuk mengirimkan tulisan itu. Jadi awalnya itu malah tidak segamblang ini gitu kak. Saya tuangkan dalam bentuk fiksi, bukan fiksi sih, lebih ke cerita gitu. Jadi cerita, bukan sesuatu yang esai seperti ini. Tapi karena dari Pat Media menawarkan kembali, toh dokter kalau misalkan dokter nggak berkenan juga nggak apa-apa gitu. Kita nggak memaksa berpikir kemudian kok rasanya ini memang harus dikirimkan karena ini tulisan yang edukasi dan memang dibutuhkan untuk seseorang atau beberapa orang yang memang seperti saya yang merasa tidak memiliki teman, karena saya tahu rasanya bagaimana menjadi seorang penyintas depresi yang benar-benar aku nggak ada yang ngerti ya, aku berbeda ya. Nah itu justru dengan tulisan ini memungkinkan sekali untuk pembaca yang mungkin nggak sengaja membaca, oh ternyata aku nggak sendiri gitu loh. Itu yang membuat saya oke, ini harus dituliskan ya, berbagi pengalaman ya. Itu dokter mulai kerasa punya sesuatu hal yang beda itu ketika masih kuliah atau setelah sudah menjadi dokter? Sebenarnya sudah dari dulu sebelum saya mungkin yang tampak, apalagi kalau anak kecil nggak aware ya, tentang aku ini kenapa, bahkan aku sakit aja kadang kan nggak tahu anak kecil kalau lagi sakit gitu. Bahkan kuliah pun nggak sadar kalau aku ini ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah sampai ketahuannya saya tahu kalau aku ini depression gitu, anxiety disorder itu saat saya ini kak, jadi kan ada penerimaan PNS tuh ASN kemarin ada tes MMPI-nya, di situ kan muncul gitu diagnosanya. Over ya pikirannya ya. Obsessionnya adalah saya harus keterima kayak gitu. Enggak. Muncul MMPI itu muncul diagnosa dari dokter jiwanya. Jadi di situ tuh ada tulisan Anda diagnosa kan kalau normal gitu tidak ada gangguan jiwa atau apa. Nah di situ tuh ada gitu. Jadi saya baru sadar justru itu gitu. Padahal saya merasa aku loh nggak ada apa-apa gitu loh. Ternyata saya gangguan jiwa ya gitu. Itu sebelum pandemi dan memang tulisannya akan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari asal bisa beradaptasi dengan baik. Itu dari dokter jiwanya rekomendasinya itu ya memang ya udah nggak ada apa-apa gitu. Ya udah toh aku juga tetap nggak ditolak jadi ASN gitu ya pada saat itu. Masuklah pandemi itu, makanya saya kenapa kok nulis itu saya anggap sebagai titik balik saya. Benar, puncaknya. Bagaimana saya memahami diri sendiri itu di masa pandemi itu loh kak.
Jadi selama ini mungkin saya orang yang depresi atau apa kan merasakan kekosongan ya, lonely gitu, lonely yang nggak disadari karena mereka misalkan ketemu sama orang itu udah katarsis itu pelarian ya, jadi pelariannya main, kemudian suka circle pertemanan yang luas, yang banyak, itu katarsis sekali, jadi mengisi kekosongan yang ada, padahal itu nggak hilang gitu Kak, nggak hilang, mereka memilih untuk pakai topeng aja lah gitu. Nah pandemi semuanya udah hilang, akhirnya kerasa sekali gitu, dari awal mungkin juga tertrigger masalah-masalah kecil, misalkan di pekerjaan tuh bentrok sama pasien, misalkan masalah pekerjaan atau bentrok sama keluarga sendiri yang otot-ototan tentang PSBB atau apa gitu, itu bentrok, kemudian nggak tahu padahal masalah kecil itu jadi besar di pikiranku dan berujung sama itu gangguan lain yang mengarah ke fisik gitu Kak, sampai nggak bisa tidur makanya aku tidak bisa menjawab. Aku baru menemukan teman ya seperti ini. Oh, jangan-jangan rasa juga. Enggak sih. Aku anaknya soalnya masa bodoh. Jadi ketika ada satu, ini intinya saya tetap positive thinking. It's okay, mungkin aku nggak bakal kayak gitu. Cuman kalau merasa kayak kesepian, iya. Karena aku mikir semakin usia kita semakin bertambah, itu circle kita memang semakin sedikit. Betul. Nah itu aku istilahnya kayak berdamai dengan diri sendiri. Nah itu istilahku kayak gitu. Itu salah satu tips untuk mengatasi depresi itu. Jadi orang yang nggak bisa berdamai dengan keadaan diri sendiri ya pasti bakal overthinking terus. Kemudian ada yang namanya mindfulness Kak. Mindfulness itu bagaimana kita aku diajari psikologku sih ini mindfulness. Nggak masalah. Istilahnya sharing. Jadi bagaimana kita berpikir saat ini. Jadi nggak usah jauh-jauh mikir ke depan, nggak usah jauh-jauh mikir ke belakang. Misalkan nih, cara melatihnya paling simpel. Kita duduk, amati aja kita nafas itu gimana, nafas. Kita misalkan aku duduk di sini ngobrol gitu, aku takut misalkan, aku grogi, itu terima aja perasaan kita, jangan dikesampingkan gitu. Ajak ngobrol diri sendiri, itu namanya mindfulness, bagaimana memposisikan diri kita pada present saat ini gitu. Berarti kayaknya aku dulu sempet deh hampir depresi gara-gara tekanan menikah. Tapi itu benar-benar menjadi, mungkin aku anaknya yang tidak terbiasa di Kak istilahnya. Memang benar sih, apalagi cewek ya, cewek itu gampang banget ke pressure kan, kayak gitu. Benar. Karena pengaruh hormonal juga. Iya benar. Dan akhirnya aku menyiasatinya adalah aku berdamai dengan diriku sendiri. Jadi ya udahlah, aku ikhtiar, mungkin Tuhan belum seperti ini, makanya aku seperti ini, kayak gitu, lebih kayak gitu, karena memang takut juga sih ya kalau kita kayak gitu. Nah akhirnya ketika kakak menyadari itu, dikatakan sama dokter, ini nih kamu punya kelainan ini nih, bagaimana kalau berdamai dengan diri kakak? Akhirnya menyadarkan kayak, oh aku punya ini, otomatis kan kita harus berdamai kan dengan itu, bukan tambah kayak melawan atau seperti apa. Nah itu gimana? Aku nggak bisa membayangkan ya ketika pada saat di fase itu. Di fase itu, terus udah kita itu udah sumpek sama itu. Ketika ada dokter memvonis itu, nah bagaimana cara legowonya? Dokter Aulia gimana waktu itu? Nah itu butuh proses. Jadi prosesnya itu pun saya tidak mengatasinya sendiri karena saya dibantu oleh seorang psikolog. Langsung konsultasi. Kenapa saya mau ke psikolog pada saat itu? Karena saya merasa gangguan tidur itu yang paling, padahal sebenarnya kalau misalkan orang depresi itu jangan sampai sudah gangguan tidur, itu sudah fase yang harusnya sudah nggak jangan sampai ke situ gitu loh. Jadi ada karena levelnya lah ya istilahnya. Jadi nggak itu karena saya ke psikolog karena saya ingin tidur nyenyak, itu yang ada di pikiran saya, bukan karena saya ingin menyembuhkan depresi saya, karena saya merasa baik-baik saja, saya lo nggak depresi gitu. Jadi denial gitu. Tolong teman saya ini catatan, teman-teman yang ada di depan ini nih catatan ya. Jadi karena gangguan tidur awalnya, aku kok nggak bisa tidur gitu, bahkan bangun itu rasanya kok males mau ngapa-ngapain. Jadi kayak aku bangun ngapain ya hari ini, ngapain, jadi nggak ada energi. Bahkan pernah satu hari ya karena memang malamnya ada masalah, aku nangis terus dibawa tidur. Pagi hari itu nggak ada tenaga, nggak bisa bangun sama sekali. Jadi benar-benar yang udah
tidur pingin di situ aja gitu loh, pingin di situ aja, nggak Rebahan gerak kemana-mana kaum, gitu. kaum rebahan Bahkan akhirnya kalau ya. bisa udah selesai aja hidupnya sampai Aduh, sini aduh, gitu, aduh, udah aduh, mana harus sampai seperti itu. Aduh dok, Jadi aduh burger masih enak dok, aduh, jadi sampai segitunya. aduh rawon nguling Apa enak namanya? dok, ya kan? Gitu ya, rawon nguling ya. Kita kesana ya. Aduh dokter Aulia medeni re. Nah sampai dari situ sebenarnya saya punya untungnya juga, aku punya teman-teman yang dekat, care gitu, care yang deket juga, yang mendorong saya untuk ayo ke psikolog gitu, ayo kamu ini butuh bantuan gitu, kamu nggak bisa cerita kayak gini terus ke kita, mungkin kita ya cuma bisa mendengarkan, tapi kamu nih udah gangguan tidur kayak gini ya udah ayo ke psikolog gitu. Pernah nggak sih dok? Aku sampai nggak bisa kata. Pernah nggak sih dok? Liburan adalah sebuah penyelesaian untuk bisa mengurangi depression itu. Pernah nggak sih seperti itu? Itu caraku dulu sebelum pandemi, makanya saya nggak kerasa kalau sebenarnya bukan penyelesaian tapi lebih ke pelarian. Iya benar. Bukan penyelesaian, makanya penyelesaiannya itu kenapa kok pandemi ini titik balik, karena saya bisa menyelesaikan di sini gitu, saya bisa ketemu sama profesional yang ahli untuk menyelesaikan masalah saya. Selama ini saya ya harus menganggap saya nggak apa-apa liburan oke, stres misalkan ada masalah liburan atau mungkin cari pelarian yang lain, itu aku merasa udah selesai gitu, padahal nggak, itu hanya mengesampingkan perasaan aja gitu. Iya sih, mengesampingkan bener. apa yang harusnya kita terima gitu. Tapi coba deh kalau seumpama nih ya dokter ada tinggal di Surabaya ya, dengan kondisi yang kayak gitu tak ajak shopping, pasti nanti kamu akan mengurangi. Itu shopping itu juga masalah juga ya, jangan ngabisin duit ya. Apa namanya, istilahnya itu dia hanya mengejar kesenangan semu. Jadi orang depresi itu kan dia punya gangguan neurotransmitter, jadi istilahnya itu zat yang di otak beda itu kayak saya yang suka shopping ya dok, beda ya. Orang yang suka shopping misalkan memang kesukaannya shopping, itu memang bisa mengeluarkan neurotransmitter itu. Sementara akhirnya apa, jadinya ketagihan gitu. Nah masalah lagi tuh ketagihan. Iya benar sih, cuman pandai-pandai kita mengontrol aja ya dok ya. Oke. Kalau jadinya pelarian nanti bakalan nggak bisa kontrol gitu, makanya harus masalahnya diselesaikan dulu gitu. Padahal ini kepingin banyak yang saya bahas, kenapa kurang 3 menit waktunya ya dok ya? Cepet ya kalau kita ngobrolin gini. Benar. Terus sebuah kondisi yang seperti itu dok ya, itu kan memang ya sebuah kondisi mungkin prosesnya dokter untuk satu permasalahan penyembuhannya butuh waktu mungkin sebulan gitu. Sering nggak sih dok? Maksudnya kayak kumat kayak gitu, dalam arti terlalu overthinking sampai detik ini, sampai dokter sudah praktek juga kayak gitu. Kalau itu pastilah ya, yang namanya manusia ya. Jadi cuman levelnya mungkin tidak separah dulu. Jadi kalau saya bisa menganalogikan, nah itu menganalogikan saya dengan yang dulu itu misalkan overthinking tuh pasti, perfeksionisme itu kan itu hal yang sudah bawaan lahir ya, perfeksionisme. Gak bisa dihilangin ya itu perfeksionis ya. ya. Tapi kita yang bisa kita lakukan yaitu berdamai. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pengendali atas diri kita sendiri, atas perasaan, atas pikiran kita sendiri. Makanya mungkin berdamai dengan diri sendiri gitu. Bisa. Pada saat ini bisa mungkin dia. Nanti mungkin bisa beda lagi ketika dokter kalau udah punya pasangan. Perfeksionis itu pasti nanti akan itu sedikit menipis. Nah, gitu ya. Pasti dok. Kadang itu pasangan itu bisa mengurangi sifat-sifat kita yang sebelumnya egois itu jadi yang seperti ini. Karena memang mengharuskan. Pokoknya aku menggurui ya. Enggak sih, cuman berbagi pengalaman aja. Kadang memang bener di saat kita tuh nggak ada kayak pasangan atau apa ya speak-speakan gitu. Ya idealis kita muncul. Ya seperti ini bener. Tapi ketika kita udah ada orang yang dekat dengan kita, itu nanti akan bisa merubah pelan-pelan dok, banget kayak gitu dok. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan ya dok. Iya ini kan doa baik ya. Berarti ini tandanya dokter Aulia masih kosong, belum terisi hatinya. Tapi dok ada pesan nggak nih? Sekarang kan anak-anak milenial sekarang itu gampang banget kalau depression ya, dengan kondisi yang sebenarnya itu hal kecil sih, tapi bagi mereka gede, apalagi buat anak-anak yang punya circle dia dari keluarga yang biasa aja,
terus dia circle-nya di keluarga yang kaya-kaya, kayaknya dia nggak bisa mengimbangi kayak gitu. Nah mungkin ada sedikit pengalaman untuk mereka untuk bisa mengontrol dirinya sendiri ketika dia harus menghadapi seperti itu. Ini juga menarik sih Mbak. Jadi bahkan kalau saya lihat, karena saya sudah tahu ya apa depresi, sering aku researching info-info tertentu gitu, banyak yang ternyata anak-anak remaja yang mengalami ini, anak-anak remaja yang bahkan masalah jerawat aja tuh Kak, pemicunya itu bisa, ya? Iya, itu bisa sampai menyebabkan dia depresi, terus bahkan masalah bullying fisik ya, tentang gendut kurus kayak gitunya itu bisa banget. Nah yang pertama dilakukan, apalagi kalau misalkan dalam circle remaja ya, kalau memang tidak merasa nyaman gitu dengan circle yang kamu alami sekarang, tarik diri dulu. Kalau ini versi saya ya, menarik diri dulu. Misalkan karena gara-gara sosmed tuh, udah kita decluttering sosmed dulu gitu. Jadi tarik diri dari sosial media. Kalau kita circle pertemanan, ya nggak ada salahnya dong kita mundur dulu dari, misalkan aku nggak suka tuh sama Mbak Win, Mbak ya, nggak suka, ya udah kita unfollow. Maksudnya itu kita membatasi, kita hanya kontak masalah pekerjaan aja gitu, nggak usah yang terlalu dalam. Kan kita bisa memilih kan circle pertemanan kita mana yang circle 1, circle 2, circle 3. Nah itu. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang akhirnya impactnya ke kita tambah buruk ya. Karena kita yang kita sendiri yang tahu ini kebutuhan dan sesuai nggak sama kita, itu kita yang bisa menentukan gitu. Jadi kita kita pilah-pilah lah gitu. Aduh, percakapan ini sungguh menarik, tapi sayang waktunya sudah gini-gini yang ada di sana. Next kita sambung lagi ya dokter ya, untuk cerita-cerita yang seperti ini lagi. Jangan kapok-kapok loh dok. Enggak kapok. Kita masih punya satu episode lagi dengan bahasan yang lain. Oke, teman-teman, jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa mendengarkan podcast dengan platform Spotify di beritajatim.com. Sampai jumpa.